Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Manajemen dan Kinerja Rantai Pasok Agribisnis Buah Stroberi di Kabupaten Bandung. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Indi Fariha NIM 117, Mailan Karina Silalahi NIM 122, Fadila Rosa NIM 113. Latar belakang penelitian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan sentra produksi komoditas stroberi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Bandung juga merupakan peluang investasi dalam jumlah besar bagi komoditas kentang, tomat, dan teh. Dalam perkembangan buah stroberi di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan pada produk pertanian berkaitan dengan produk yang mudah rusak, proses penanaman, pertumbuhan, dan pemanenan yang tergantung pada iklim dan musim, serta hasil panen yang memiliki bentuk dan ukuran. Para pelaku usaha yang ingin bersaing dalam jaringan rantai pasok harus mampu menyampaikan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dari segi kualitas, kuantitas, bahan baku, dan juga waktu. Yang kedua, ada teori-teori pendukung. Yang pertama, teori rantai pasokan atau supply chain. Secara umum, rantai pasokan berkaitan dengan aliran dari transformasi barang dan jasa, mulai dari tahapan penyediaan bahan baku hingga produk akhir sampai di tangan konsumen. Menurut Russell and Tyler, tahun 2009, rantai pasokan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan aliran dan transformasi barang dan jasa, dari tahap bahan baku sampai akhir pengguna atau pelanggan, serta yang terkait arus informasi. Rantai pasokan juga disebut kelompok proses yang terintegrasi ke sumber, membuat dan mengirimkan produk. Dalam jurnal yang kami bahas, rantai pasokan yang terdapat dalam jurnal tersebut mulai dari customer, retailer, wholesaler, distributor, dan factory. Terdapat juga aliran informasi dan aliran material. Yang kedua, teori manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Pengertian rantai pasokan menurut Russell and Taylor tahun 2009, manajemen rantai pasokan membutuhkan pengelolaan arus informasi melalui rantai pasokan untuk mencapai tingkat sinkronisasi yang akan membuatnya lebih responsif terhadap pelanggan sambil menurunkan biaya. Sementara menurut Heiser and Render tahun 2014 menyatakan bahwa manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi dari semua kegiatan rantai pasokan, mulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Jadi berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen rantai pasokan berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan aliran bahan baku dan jasa, proses produksi dan proses pengantarannya sepanjang rantai pasokan untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggan pada tingkat biaya yang efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari jurnal yang sudah direview oleh kelompok kami. Baik, yang pertama ada subjek penelitian. Di sini subjek penelitiannya adalah agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Mengenai objek penelitian yang digunakan yaitu mengenai analisis manajemen dan kinerja rantai pasokan, supply chain management, agribisnis buah stroberi di Kabupaten Bandung. Di sini ada jenis penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif dengan didukung dengan data-data bersifat kuantitatif. Ya, di sini ada jenis data yang digunakan. Yang pertama ada pemetaan rantai pasokan. Sumber datanya diperoleh dari pelaku usaha, ada hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan dinas terkait. Sedangkan teknik pengumpulan datanya di sini dengan cara observasi lapang, ada kuesioner dan wawancara dengan pelaku usaha, serta studi literatur. Selanjutnya ada pemetaan manajemen rantai pasokan, yaitu sumber datanya dari pelaku usaha, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan dinas terkait. Teknik pengumpulan datanya, observasi lapang,
kuesioner dan wawancara, serta studi literatur. Nah, selanjutnya ada identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam rantai pasokan. Ini bisa diidentifikasi sumber data dan teknik pengumpulannya, serta yang terakhir ada analisis kinerja rantai pasokan. Ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Di jurnal yang kami review dicantumkan 2 rantai pasokan, yaitu yang pertama ada rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung, serta yang kedua ada pasokan stroberi di kawasan Lembang. Baik, yang pertama yaitu mengenai rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung. Saat ini di Kabupaten Bandung, tepatnya di kawasan Ciwidey, sebagian besar petani stroberinya itu menjual hasil panennya kepada bandar atau pedagang pengumpul istilahnya yang ada di wilayah sentra produksi. Penjualan stroberi dari petani biasanya itu dengan sistem abresan atau seluruh grade dijual, atau bisa dikenal dengan sistem borongan dengan harga yang sama. Lalu, bandar atau pengumpul itu mensortasi dan menggradingnya untuk dijual ke pasar tradisional, supermarket, dan restoran atau pedagang pengecer. Dari pedagang pengumpul tersebut juga akan dijual ke. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosa. Di sini saya akan membahas tentang jurnal pembanding yang berjudul Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok pada Produk Unggas. Hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal yaitu penerapan manajemen rantai pasok ditujukan untuk memastikan agar pelanggan mendapat produk-produk perunggasan dengan jenis, jumlah, kualitas, serta waktu yang tepat. Manajemen rantai pasok produk-produk perunggasan berbeda dengan produk manufaktur karena ada beberapa argumen, yaitu sebagai berikut. Industri perunggasan merupakan industri biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Hasil dari produk peternakan, khususnya produk perunggasan, bersifat mudah rusak. Proses pemeliharaan tergantung pada kondisi iklim dan lingkungan, serta tergantung pada harga pasar. Hasil panen memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Berikut adalah gambar kelembagaan kemitraan rantai pasok terpadu pada unggas komersial. Struktur kelembagaan kemitraan rantai pasok produk perunggasan dari hulu, on-farm, hingga hilir yang mencakup kemitraan industri, poultry shop, serta kemitraan mandiri dan peternak mandiri. Terdapat 3 pola kemitraan dalam usaha unggas ini. Ketiga pola tersebut saling terkait, terutama dalam pasokan sapronak dan dalam penjualan output. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal utama yang berjudul Analisis Manajemen dan Kinerja Rantai Pasokan Agribisnis Buah Stroberi di Kabupaten Bandung, yaitu manajemen rantai pasokan stroberi masih termasuk dalam kategori tradisional, di mana mayoritas petani langsung menjual kepada pedagang pengepul tanpa melakukan sortasi dan grading. Sementara di sisi lainnya, manajemen rantai pasok stroberi juga telah memiliki pola kemitraan, di mana telah terjadi kontrak kerjasama pada tingkat supplier dengan pedagang besar di tujuan-tujuan pasar tertentu. Dari hasil analisis kinerja rantai pasok dapat diketahui bahwa rantai pasok stroberi termasuk kategori tidak efisien, terlihat dari margin keseluruhan yang sangat besar. Kemudian kesimpulan yang didapat dari jurnal pembanding yang berjudul Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok pada Produk Unggas, yaitu manajemen rantai pasok produk unggas komersial sebagian besar dilakukan
yaitu manajemen rantai pasokan stroberi masih termasuk dalam kategori tradisional, di mana mayoritas petani langsung menjual kepada pedagang pengepul tanpa melakukan sortasi dan grading. Sementara di sisi lainnya, manajemen rantai pasok stroberi juga telah memiliki pola kemitraan, di mana telah terjadi kontrak kerjasama pada tingkat supplier dengan pedagang besar di tujuan-tujuan pasar tertentu. Dari hasil analisis kinerja rantai pasok dapat diketahui bahwa rantai pasok stroberi termasuk kategori tidak efisien, terlihat dari margin keseluruhan yang sangat besar. Kemudian kesimpulan yang didapat dari jurnal perbanding yang berjudul Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok pada Produk Unggas, yaitu manajemen rantai pasok produk unggas komersial sebagian besar dilakukan melalui kelembagaan kemitraan usaha internal, eksternal, dan hanya sebagian kecil pola usaha ternak mandiri melalui pola dagang umum. Dan sebaliknya, manajemen rantai pasok unggas lokal sebagian besar mengikuti pola dagang umum. Dalam manajemen rantai produk unggas antara peternak dengan perusahaan peternakan dan pemodal besar dengan peternak rakyat umumnya adalah pola kontrak farming. Sedangkan antara peternak mandiri dengan pedagang pengumpul dan pedagang besar adalah pola mekanisme pasar. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.